From the court to the pitch, from the track to the ice, we push our limits, we sacrifice. In the sweat and the struggle, we find our grace in every... Shane Patinama soroti timnas Indonesia yang dapat pengamanan ketat jelang lawan Irak dan Filipina. Itu bagus. Pemain timnas Indonesia, Shane Patinama, menyoroti pengamanan ketat yang didapat para penggawa skuad Garuda jelang lawan timnas Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shane sendiri merasa nyaman dengan kondisi itu. Pengamanan ketat sendiri diberikan kepada timnas Indonesia agar privasi para pemain terjaga menjelang timnas Indonesia melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Kedua laga itu diketahui akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Shane Patinama mengatakan sangat menyambut baik adanya pengetatan pengamanan. Dia mengatakan pengamanan menjadi kebutuhan timnas Indonesia untuk laga tersebut. Shane mengatakan pengamanan itu berguna untuk menjaga kesehatan pemain timnas Indonesia agar tidak terinfeksi sakit karena banyak interaksi dengan orang lain seperti beberapa waktu lalu. Kendati demikian, dia tetap memberikan apresiasi atas dukungan supporter untuk timnya. Shane Patinama mengatakan timnas Indonesia memang harus menjaga kondisi fisik dan kesehatan secara ketat. Sebab, dengan begitu, timnas Indonesia bisa siap sepenuhnya menatap laga melawan Irak dan Filipina yang sangat krusial. Masyarakat Indonesia ledek media Malaysia yang sebut timnas Malaysia bakal lewati ranking FIFA timnas Indonesia bulan depan. Masyarakat Indonesia meledek media Malaysia yang optimistis melihat timnas Malaysia melewati ranking FIFA timnas Indonesia bulan depan. Pencinta sepak bola tanah air di media sosial pesimistis melihat Malaysia dapat melewati ranking FIFA timnas Indonesia dalam waktu dekat. Ranking FIFA, Malaysia berpeluang melewati Indonesia, naik 8 tangga sekaligus, tulis media Malaysia Makan Bola di akun Instagramnya, @makanbolaplus. Pada 6 dan 11 Juni 2024, baik timnas Indonesia dan Malaysia sama-sama melakoni pertandingan. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024. Sementara Malaysia dijadwalkan bertandang ke markas Kirgistan 6 Juni 2024 dan menjamu Taiwan 11 Juni 2024. Menurut perhitungan laman football-ranking.com, Malaysia mendapatkan 15,31 poin jika menang atas Kirgistan, sedangkan jika menggilas Taiwan, skuad asuhan mendapatkan 10,43 poin. Jika ditotal, Malaysia yang kini menempati peringkat 138 dunia, bakal meraup 25,74 poin di ranking FIFA Juni 2024. Tambahan poin itu membuat perolehan angka timnas Malaysia di ranking FIFA Juni 2024 menjadi 1120,28 angka. Perolehan angka itu akan melewati raihan angka timnas Indonesia di posisi 134 dunia dengan 1102,70 poin. Namun, jangan lupakan fakta bahwa timnas Indonesia berpeluang menyapu bersih 2 laga bulan Juni 2024, mengingat laga digelar di kandang sendiri. Timnas Indonesia akan meraup 31,14 poin di ranking FIFA Juni 2024 jika menang atas skuad Garuda. Perolehan poin timnas Indonesia di ranking FIFA otomatis menjadi 1133,84 poin, dari yang awalnya 1102,70 angka. Karena itu, pencinta sepak bola tanah air tak yakin Malaysia bakal melewati ranking FIFA timnas Indonesia bulan depan. Terlebih, Malaysia akan menjalani laga sulit kontra tuan rumah Kirgistan di laga hidup mati. Senangnya Kelvin Verdong diterima di timnas Indonesia. Kelvin Verdong, calon pemain naturalisasi, senang bisa menjajal latihan perdana bersama timnas Indonesia. Ia juga merasa diterima oleh rekan-rekannya. Verdong menjadi salah satu pemain yang masih menunggu proses naturalisasinya beres. Bersama Jens Raven, keduanya diharapkan dapat menjalani debut dengan timnas saat menghadapi Filipina pada 11 Juni. Proses naturalisasi keduanya mandek karena belum mendapat persetujuan dari DPR RI. Sebelumnya, Menpora Dito Aryo Tejo menjelaskan kalau naturalisasi kedua pemain akan dibahas oleh Komisi 3 DPR RI awal pekan depan. Meskipun masih dalam proses menjadi warga negara Indonesia,
WNI, Verdong rupanya tetap dihadirkan dalam latihan Timnas Indonesia yang berlangsung di Stadion Madia, GBK, Jumat, 31 Mei 2024. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, PSSI Sumarji mengatakan kehadiran Kelvin Verdong dalam latihan Timnas tak lepas dari keinginan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan atas permintaan Shin Tae-yong. Seusai latihan, Kelvin Verdong juga sempat ditanyakan awak media terkait perasaannya menjalani latihan perdana bersama skuad Timnas Indonesia. Ia mengaku senang bisa berada di Indonesia. Selain karena cuacanya bagus, ia juga diterima baik oleh tim. Kelvin Verdong pun berharap proses naturalisasinya dapat segera selesai, mengingat runtunannya masih perlu waktu panjang. Adapun setelah proses Komisi 3 selesai, naturalisasi Verdong masih menyisakan beberapa tahapan, yakni pembahasan di Komisi 11, lalu rapat paripurna DPR RI. Setelah itu akan berlanjut ke keputusan Presiden, Kepres, dan pengambilan sumpah Kemenkumham. Kemudian perpindahan vegetasi dari KNVB ke PSSI. Harapan saya mereka bisa menyelesaikannya secepat mungkin. Namun, kita perlu menunggu dan menanti apa yang akan terjadi nanti. Kita akan lihat nanti, Verdong mempertegas. Media Vietnam sebut Elkan Bagot berencana akhiri hubungan dengan Timnas Indonesia, kok bisa? Polemik Elkan Bagot akhir-akhir ini memang menjadi sorotan. Bahkan media Vietnam pun ikut menyoroti sikap bek Timnas Indonesia tersebut. Seperti diketahui, hilangnya nama Elkan Bagot dari skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut menjadi sorotan. Hal ini karena keputusan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dinilai cukup mengejutkan sebab tak memanggil pemain berusia 21 tahun tersebut. Padahal Elkan Bagot selama ini menjadi salah satu pemain andalan Timnas Indonesia maupun kelompok usia di era Shin Tae-yong. Namun, tiba-tiba secara mengejutkan ia tak masuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Bahkan ada tambahan pemain jelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. PSSI memastikan Shin Tae-yong menambah 2 pemain lain untuk menambah kekuatan skuad Garuda jelang melawan Irak dan Filipina. 2 pemain tersebut yakni Malik Rizaldi, Madura United, dan Nadeo Argawinata, Borneo FC. Lagi-lagi tak ada nama Elkan Bagot dalam daftar pemain tambahan tim Merah Putih ini. Tak dipanggilnya Elkan Bagot ke Timnas Indonesia ini disebut-sebut ada hubungannya dengan pemanggilan sebelumnya. Pemain keturunan Indonesia Inggris tersebut sebelumnya memang sempat memanggil Elkan Bagot ke Timnas U23 Indonesia untuk membantu tim berjuang di playoff Olimpiade 2024 di Paris. Kala itu, Timnas U23 Indonesia menghadapi Gini dan tim kehilangan beberapa pemain di lini belakang seperti Rizky Ridho yang kena kartu merah dan Justin Hubner yang kembali ke klubnya Cerezo Osaka. Untuk itu, pada momen penting untuk lolos ke Olimpiade 2024, Shin pun berharap Bagot bisa menambah kekuatan tim Merah Putih. Namun, siapa yang menyangka Elkan Bagot tak merapat ke Timnas U23 Indonesia, justru ia terlihat liburan ke Maladewa. Walaupun terkait pemanggilan ini juga tak lepas dari izin klub, karena saat playoff Olimpiade 2024 ini berlangsung tidak bertepatan dengan agenda FIFA. Situasi ini membuat klub tak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya ke tim nasional. Tetapi, saat Bagot tak bergabung dengan skuad Garuda Muda yang tengah berjuang tersebut langsung mendapat kritikan dari publik. Ditambah lagi saat Shin Tae-yong ditanya alasannya tak memanggil Elkan Bagot memberi jawaban yang cukup mengejutkan. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut meminta wartawan dan netizen untuk menanyakan langsung kepada Bagot. Ternyata hal itu membuat situasi semakin pelik dan menjadi sorotan hingga ke media Vietnam. Bahkan media Vietnam Soha membuat artikel tentang Elkan Bagot dan menyebutkan bahwa mantan pemain Gillingham tersebut berencana mengakhiri hubungannya dengan Timnas Indonesia. Tak dipanggil, bek naturalisasi itu berencana mengakhiri hubungannya dengan Timnas Indonesia, tulis Soha sebagaimana dikutip bolasport.com Jumat, 31 Mei 2024. Dalam artikel ini, Soha menyebut Bagot adalah pemain naturalisasi, tetapi kenyataannya ia bukan dinaturalisasi tetapi memilih kewarganegaraan Indonesia di usia 18 tahun. Situasi Bagot ini bisa dipastikan berbeda dengan beberapa pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Akan tetapi, yang menjadi sorotan yakni terkait Elkan Bagot yang baru saja menghapus nama PSSI dari halaman biografi Instagram pribadinya. Sebelumnya dalam bio Bagot ada tertera tulisan PSSI, tetapi tiba-tiba hari Jumat, 31 Mei 2024, menghilang. Situasi ini membuat banyak pihak menyorotinya, termasuk media Vietnam.
Mereka bahkan dengan berani menyebut Elkan Bagot ingin mengakhiri hubungan dengan timnas Indonesia. Langkah di atas diduga merupakan keinginan bek kelahiran Inggris itu untuk mengakhiri hubungannya dengan sepak bola tanah air, tulis Soha.